Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 58 sampai dengan ayat yang ke-59 dari surat An-Nisa, masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'amma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukumkan dengan adil. Sesungguhnya dengan sebaik-baiknya lah Allah menasihati kamu. Sesungguhnya Allah mendengar lagi memandang. 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari antara kamu. Maka jika bertikaian kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasul. Jika memang kamu percaya kepada Allah dan hari kemudian, itulah yang sebaik-baik dan seelok pengertian. Menyerahkan amanah. Sebelum kita terus kepada penafsiran, terlebih dahulu kita lihat sebab turun ayat yang akan kita tafsirkan ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Pangkal ayat 58. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, banyak ahli tafsir telah memperkatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan diri Utsman bin Talhah bin Abu Talhah. Nama asal dari Abu Talhah ayah Utsman ini ialah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Adbari, Hajib atau juru kunci Ka'bah yang mulia. Dia adalah anak paman atau ibnu ammi dari Saibah bin Utsman bin Abu Talhah, yang di tangan keturunannya terpegang kunci Ka'bah sampai sekarang. Utsman masuk Islam ketika selesai perjanjian gencatan senjata itu bersama Khalid bin Walid dan Ammar bin Al-As.
Adapun pamannya Utsman bin Talha bin Abu Talha, dialah yang membawa bendera atau pandel kaum Quraisy, karena ada ahli tafsir yang berkacau tentang nama-nama ini. Ibnu Katsir menulis seterusnya, sebab turunnya ayat ini ialah ketika Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah darinya sewaktu penaklukan Makkah, lalu menyerahkannya pula kepadanya kembali. Setelah itu Ibnu Katsir menyalin beberapa riwayat kejadian itu, diantaranya suatu riwayat dari Ibnu Ishaq bahwa sesudah Rasulullah masuk ke Mekah dan orang sudah mulai tentram, keluarlah beliau menuju Baitullah, lalu beliau tawaf 7 kali lingkaran dengan tidak turun dari kendaraannya. Dimulailah dengan menyentuhkan tongkatnya yang berkeluk ke dalam tangannya. Setelah selesai tawaf, dipanggilnya lah Utsman bin Talha tersebut, lalu diambilnya kunci Ka'bah tersebut dari tangannya, lalu beliau masuk ke dalam. Bertemulah beberapa berhala dan barang-barang penting yang bersifat pemujaan di dalamnya. Di antaranya patung merpati dari kayu. Lalu beliau hancurkan dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau lemparkan keluar. Setelah itu beliau berdirilah ke hadapan pintu Ka'bah dan orang-orang pun berkerumun menunggu apa yang akan beliau bicarakan. Lalu berpidatolah beliau yang dimulainya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berdiri sendirinya, tidak ada sekutu baginya, benar segala janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuh yang bersekutu dengan sendirinya. Segala dendam, kesumat atau darah atau harta yang dipercekcokkan semuanya mulai hari ini adalah di bawah telapak kakiku, kecuali dari hal penampungan orang haji atau memberi makan minumnya. Dan beberapa perkataan beliau selanjutnya. Setelah selesai berkhutbah secara pendek itu, beliau pun duduklah kembali dalam masjid. Tiba-tiba datanglah Ali bin Abi Thalib memohon sudilah kiranya beliau menyerahkan kunci Ka'bah yang telah ada di tangan beliau kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, serahkanlah kiranya kunci itu kepada kami supaya terkumpul di tangan kami juru kunci dan soal makan minum orang haji." Tetapi permintaan Ali tidak beliau jawab, melainkan beliau bertanya, "Di mana Utsman bin Talhah?" Dia pun dipanggil orang lalu datang. Berkatalah beliau kepadanya, "Inilah kuncimu ya Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan pemenuhan janji." Lalu beliau baca ayat ini, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya." Ibnu Jarir pun membawakan tafsir ini. As-Sayuti menambahkan bahwa ayat ini nyatalah diturunkan di dalam Ka'bah. Ibnu Jarir menambahkan bahwa Umar bin Khattab berkata, tatkala Rasulullah telah keluar dari dalam Ka'bah dengan membawa ayat ini, telah berkata, "Ayah bundaku penebus dari beliau. Sungguh belum pernah kudengar beliau membaca ayat ini sebelum itu." Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Mardawaihi dari Ibnu Abbas yang memohonkan agar kunci itu diserahkan kepadanya, bukan Ali melainkan ayah Ibnu Abbas, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Said Rashid Ridha dalam tafsirnya menyaksikan bahwa waktu itulah turun ayat. Meskipun Umar mengatakan bahwa baru kali itulah dia mendengar Rasulullah membacanya. Sebab ketika Rasulullah telah wafat, lalu Abu Bakar membaca ayat 144 dari surah Ali Imran yang menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Allah, yang Rasul-Rasul yang dahulu darinya sudah meninggal. Pada saat itu pun Umar mengatakan bahwa seakan-akan pada hari itulah baru dia mendengar ayat itu. Sebab itu pengakuan Umar yang demikian tidaklah berarti bahwa ayat itu baru turun di hari itu, karena Umar baru waktu itu mendengarnya. Memang sampai kepada zaman kita sekarang ini, satu ayat Allah yang dibaca pada satu kejadian yang bertepatan, kita merasa seakan-akan ayat itu baru turun pada waktu itu. Lantaran itu tidaklah jadi soal apakah ayat ini turun di dalam Ka'bah ketika Rasulullah menyerahkan kunci kembali kepada Utsman bin Talha atau telah lama turun sebelumnya tetapi dibaca Nabi kembali pada waktu itu. Yang penting kita perhatikan ialah isi ayat, karena isi ayat ini yang dimulai dengan kata sesungguhnya Allah memerintahkan. Sebagaimana ahli tafsir Abu Sa'ud mengatakan bahwa di sini terdapat 3 kalimat. Pertama, kalimat sesungguhnya yang menunjukkan bahwa ini adalah peringatan sungguh-sungguh. Kedua, dengan menyebut nama Allah sebagai sumber hukum yang wajib dijalankan. Ketiga kata memerintahkan, yang ketiga kalimat ini meminta perhatian kita yang khusus, yaitu supaya amanah ditunaikan, dipenuhi kepada ahlinya, jangan amanah dipandang enteng. Dalam kejadian ini kita menampak bahwa dengan perbuatan beliau mulanya mengambil kunci dari Utsman bin Talha, jelas sekali bahwa beliau telah memakai kekuasaannya sebagai penakluk. Beliau mempunyai hak penuh sebagai penakluk yang berkuasa meminta kunci itu. Tidak ada satu hukum pun baik dahulu maupun sekarang yang dapat membantah hak Nabi yang telah menaklukkan Mekah meminta kunci Ka'bah dari tangan pemegangnya. Itulah tanda kemenangan. Setelah selesai beliau membuka kunci pintu Ka'bah dan membuka serta membersihkan dan menutupnya kembali. Datang Ali bin Abi Thalib memohonkan kunci itu.
Riwayat Ibnu Abbas yang meminta kunci itu ialah Abbas bin Abdul Muthalib. Tetapi tidak ada permohonan itu yang beliau kabulkan. Malahan kunci itu beliau serahkan kembali kepada Utsman bin Talha dengan mengucapkan ayat, sungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Untuk mengetahui betapa besar jiwa Rasulullah, betapa dia sebagai seorang nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, hendaklah kita ketahui latar belakang ajaran tentang siqayah, yaitu memberi minum orang haji, dan hijabah, yaitu memegang kunci Ka'bah. Sejak dari nenek moyangnya Nabi Ibrahim, penduduk Mekah menjadi penjaga Ka'bah yang diakui haknya oleh seluruh kabilah Arab. Suatu masa datanglah kaum Azad dari Yaman merampas kilang kekuasaan pengawalan itu sehingga lepaslah dari tangan penduduknya yang berasal dari keturunan Ibrahim dan Ismail. Mereka rampas kekuasaan memegang kunci itu. Adapun yang tinggal di Mekah dari keturunan Adnan, keturunan Ibrahim itu ialah Fihr bin Malik. Fihr inilah yang bernama Quraisy dan dari dialah diambil nama keturunan itu. Semua orang tahu bahwa waktu itu bahwa dialah yang berhak menjadi pengawal Ka'bah, tetapi tidak ada yang dapat melawan. Seorang keturunan Quraisy yang bernama Qusay sampai membuang dirinya untuk menyusun kekuatan di negeri Quda'ah. Setelah dia kuat dan berpengaruh kembali, dia pun pulang. Keturunan Azad yang pernah memegang kekuasaan itu diambilnya menjadi menantu, namanya Abu Qabsam. Dari dialah Qusay meminta seluruh kekuasaannya kembali. Qusay inilah yang menyusun segala adat istiadat Quraisy dalam mengawal dan memuliakan Ka'bah. Dia yang mendirikan Darun Nadwah untuk tempat berkumpul musyawarah seluruh kepala suku dan perut pecahan Quraisy. Dia yang memegang bendera peperangan yang bernama Al-Liwa yang dikibarkan bila terjadi perang antar suku. Dia pula yang memegang hijabah, yaitu sebagai juru kunci dari Ka'bah. Dia memegang siqayah, yaitu menyediakan minuman buat orang yang datang haji. Kalau kekurangan belanja, suku-suku yang lain membantu. Setelah Qusay meninggal, dia digantikan oleh putranya Abdi Manaf, karena di antara bersaudara dialah yang terkemuka. Oleh Abdi Manaf karena wasiat ayahnya dibaginya kekuasaan itu dengan abangnya yang bernama Abdiddar. Abdi Manaf meninggalkan 4 putra, yaitu Hashim, Abdisham, Abdul Muthalib, dan Naufal. Rupanya di antara anak-anak Abdi Manaf yang 4 ini timbullah perlombaan merebut pengaruh dan kekuasaan dengan anak Abdiddar sehingga nyaris terjadi pertumpahan darah. Sebab keempat anak Abdi Manaf ingin menguasai semua, kedua belah pihak sama-sama mempunyai penyokong. Syukurlah hal ini dapat dicampur oleh orang tua-tua yang ada pada masa itu sehingga dapat dicari perdamaian, yaitu yang memegang bendera Al-Liwa dan menyelenggarakan balairung tempat rapat Darun Nadwah, dan juru kunci Ka'bah hijabah diserahkan kepada Bani Abdiddar. Adapun untuk memberi minum orang haji atau siqayah, makan minum dan jaminan-jaminan lain selama orang haji ada di Mekah Rifadah, diberikan kepada anak-anak Abdi Manaf. Kedua belah pihak menerima. Oleh keempat anak Abdi Manaf diserahkanlah mengurus keduanya ini kepada seorang di antara mereka yang paling terkemuka, yaitu Hashim. Dan Hashim inilah ayah dari Abdul Muthalib. Dapatlah dipahami jika Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim atau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim ingin sekali agar anak kunci Ka'bah itu terserah ke tangan mereka agar hijabah dan siqayah terkumpul kembali ke tangan Bani Hashim bin Abdi Manaf. Banyak atau sedikit, niscaya mereka mengharapkan kemenangan Muhammad Rasulullah SAW adalah kemenangan juga bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tetapi Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasul yang menjadi rahmat buat seluruh alam dan yang memimpin buat seluruh bangsa, bukan saja Arab dan bukan saja Bani Hashim. Beliau memanggil Utsman bin Talha dan beliau serahkan kunci itu kembali serta menyebut ayat Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya menunaikan amanah kepada ahlinya, dan Utsman adalah keturunan dari Abdiddar. Dapatlah dilihat dalam bacaan ayat ini bahwasanya Utsmanlah yang lebih ahli tentang amanah itu, baik karena itu memang haknya sebagai hasil keputusan orang tua-tua atau karena dalam hal yang demikian dialah yang dapat dipercaya buat memegang amanah. Memang dalam perkara amanah terlepas dari haknya menerima pusaka turunan, dapatlah Utsman bin Talha dipercaya sebab dia adalah salah seorang muhajirin yang meninggalkan Makkah menuruti Rasulullah SAW bersama Khalid bin Walid dan Amir bin Al-As, dan dia pun terkenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka. Dalam hal ini Nabi kita dan junjungan yang kita cintai, Muhammad SAW, telah mengatasi perlombaan kaumnya, membebaskan diri dari percaturan keluarga dan memandang yang sangat jauh. Sampai sekarang kunci Ka'bah tetap dipegang oleh Bani Saibah, keturunan Utsman bin Talha. Itulah keturunan Quraisy yang di samping Bani Hashim masih ada sampai sekarang ini di negeri Makkah. Namun demikian, wallahu a'lam. Sekarang terlepas daripada sebab turunnya ayat ini, kita ambillah tujuan yang umum dari lafaz ayat dan kita hentikan membicarakan sebab yang khusus dari turunnya ayat itu. Berkata Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausab, ayat ini diturunkan untuk amir-amir, yaitu pemegang-pemegang kekuasaan di antara manusia. Berkata Ibnu Abbas, ayat ini umum maksudnya untuk orang yang memerintahkan dengan baik atau yang sewenang-wenang.
Dari ayat ini Imam Malik mengambil kesimpulan hukum bahwasanya jika ada seorang musafir yang negerinya telah diperangi datang melindungkan diri ke negeri Islam dan menitipkan hartanya lalu dia mati hilang di tempat lain, wajiblah harta bendanya itu dikirimkan kepada warisnya. Memang ayat inilah ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa. Memberikan amanah hendaklah kepada ahlinya. Orang yang akan diberi tanggung jawab dalam suatu tugas hendaklah yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu. Berkata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, maka wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin kepada orang yang cakap untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebab Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Mawaliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Barang siapa memegang kuasa dari sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia berikan suatu jabatan kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum muslimin daripada orang yang diangkatnya itu, maka berkhianatlah dia kepada Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya. Berkata Umar bin Khattab, barang siapa yang memegang kuasa kaum muslimin, lalu diangkatnya orang karena pilih kasih atau karena hubungan keluarga, khianatlah dia kepada Allah dan Rasul dan kaum muslimin. Sebab itu hendaklah diselidiki siapa yang cakap untuk memegang suatu kuasa yang akan jadi wakil di kota-kota, sejak dari amir sampai kepada pejabat yang diberi kuasa, atau pemegang dan penjaga hukum, atau qadi-qadi, demikian pula panglima-panglima ketentaraan dan perwira-perwira tinggi, menengah dan rendah, dan pemegang-pemegang kuasa kekayaan negara, menteri-menteri, pejabat di jawatan, pemungut bea cukai, dan lain-lain yang berkenaan dengan harta benda kaum muslimin. Semuanya itu hendaklah diangkat menurut kecakapan dan kejujuran mengingat amanah tadi. Dan tiap-tiap yang telah diangkat itu pun jika mengangkat bawahnya hendaklah memilih mana yang lebih cakap dan jujur pula. Bahkan sampai-sampai kepada jabatan menjadi imam salat di 5 waktu, tukang azan, tukang baca Al-Quran, sampai kepada guru-guru, sampai kepada amiril haj, pemimpin rombongan haji, pembawa surat-surat pos, bendaharawan, atas militer besar dan kecil, memimpin kabilah dan tua pasar, hendaklah angkat yang cakap. Hendaklah tiap-tiap urusan kaum muslimin itu, sejak dari amir-amir dan lain-lain, menempatkan orang bawahnya itu di tempatnya yang betul. Pilih mana yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jangan seseorang diberikan pekerjaan karena permintaannya sendiri atau terdahulu mintanya. Bahkan itulah yang harus dijadikannya sebab buat tidak mengangkatnya. Karena tersebut dalam satu hadis bahwa suatu kaum datang kepada Rasulullah SAW meminta suatu jabatan, lalu beliau tolak permintaan itu dengan sabda beliau, "Inna la nuwalli amrana haza man talabah." Kami tidak berikan kekuasaan pekerjaan ini kepada orang yang memintanya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kita kutipkan pembahasan Ibnu Taimiyah terhadap ayat-ayat amanah terkenal ini. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwasanya Allah telah memerintahkan kamu. Dengan kita memerintahkan itu teranglah. Dengan kata memerintahkan itu teranglah. Bahwa mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cakap adalah kewajiban. Yang dalam ketentuan hukum usul fikih dijelaskan. Berpahala barang siapa yang mengerjakannya dan berdosa barang siapa yang menganggapnya enteng saja. Dari sini juga dapat dipahamkan bahwa bagi seorang muslim memegang urusan kenegaraan artinya ialah memegang amanah. Nah, urusan bernegara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Tidaklah dapat seorang muslim berlagak masa bodoh dalam soal kenegaraan. Di ayat ini diperintahkan kepada kaum meletakkan amanah kepada ahlinya. Kamu adalah orang banyak atau umat. Maka umat itulah yang membentuk pimpinan. Di zaman Rasul, beliau sendirilah yang memegang pimpinan. Beliau diakui Allah sebagai Rasulnya dan beliau diakui umat sebagai pemimpinnya. Dengan ucapan syahadat, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Berarti orang menyerahkan pimpinan kepada beliau dalam urusan agama dan urusan kehidupan dunia atau bernegara. Sampai di tangan beliau berdasarkan kepada perintah Allah, beliau serahkanlah segala urusan kepada ahlinya sebagai amanah menurut ijtihad beliau. Setelah beliau wafat, akan memilih pengganti beliau memimpin orang banyak atau khalifah. Beliau serahkan kepada hasil musyawarah orang banyak itu sendiri. Setelah diadakan musyawarah dari segala golongan, akhirnya diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah beliau. Ketika itu orang banyaklah yang menyerahkan amanah kepada ahlinya. Ini membuktikan bahwa orang banyak itu berdaulat. Setelah beliau Abu Bakar As-Siddiq diberi kekuasaan yang luas itu menjadi imam bagi kaum muslimin, beliau pula lah yang menunaikan amanah kepada ahlinya masing-masing, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang peperangan atau dalam bidang perutusan. Beliau Tilik misalnya ahli memegang amanah buat memimpin peperangan di besar di Yarmouk melawan bangsa Romawi ialah Khalid bin Walid. Sebab menurut ijtihad beliau yang akan dapat disadari memegang amanah memimpin perang sebesar itu tidak akan ada lain orang melainkan Khalid.
Dalam hal yang lain adalah ada kekurangan Khalid, ada cacat pribadinya, sebab itu Umar sebagai pembantu utama Abu Bakar tidak setuju pengangkatan Khalid. Tetapi Abu Bakar bertanggung jawab penuh. Keputusannya lah yang berlaku. Tetapi setelah Abu Bakar wafat dan Umar menggantikannya jadi khalifah, perintahnya pertama sekali ialah menurunkan Khalid dari pangkatnya. Khalid dengan disiplin baja taat akan keputusan itu. Pimpinan diserahkan kepada Panglima baru Abu Ubaidah. Khalid tetap melanjutkan perang sebagai prajurit biasa di bawah Panglima Abu Ubaidah. Tetapi beberapa tahun kemudian Umar mengakui Abu Bakar memilih Khalid menjadi panglima itu. Memang Khalid ada kekurangan dalam hal lain, tetapi dalam hal memimpin perang di zaman itu tidaklah ada duanya. Tidak juga Abu Ubaidah yang diangkat jadi penggantinya itu. Semata-mata orang baik belum tentu ahli dalam amanah yang diserahkan kepadanya, kalau amanah itu tidak cocok dengan bakatnya. Rasulullah SAW pernah memesankan kepada Abu Dzar Al-Ghifari supaya dia sekali-kali jangan menginginkan diberi jabatan dalam pemerintahan. Abu Dzar demikian baik, masyhur jujurnya dan sederhana hidupnya, tetapi bukan dia orang yang dapat diberi amanah pemerintahan. Sebab itu ada beberapa hadis Nabi memberi ingat bahwa orang yang meminta suatu pangkat, janganlah diberikan kepadanya pangkat itu. Abdullah bin Umar masyhur salehnya beribadah. Salat beliau diakui oleh sahabat-sahabat serupa benar dengan salat Rasulullah. Tetapi ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah luka karena ditikam si pengkhianat, ketika beliau menanam suatu komisi yang diketahui oleh Abdurrahman bin Auf buat mencari khalifah pengganti beliau, Abdullah bin Umar yang saleh hanya diizinkan oleh ayahnya buat menjadi pendengar saja kalau komisi bersidang. Ada orang yang mengusulkan kepada Umar agar anaknya dicalonkan pula untuk ganti beliau. Beliau menolak sekeras-kerasnya sebab dalam pandangan beliau, meskipun Abdullah bin Umar soleh beribadah, belum tentu dia akan sanggup memegang amanah pemerintahan. Bahkan beliau panggil Abdullah dan beliau beri nasihat supaya selama hidupnya dia jangan menuntut amanah tidak bisa dipikulnya itu. Abdullah bin Umar pun tahu diri sehingga bertahun-tahun kemudian setelah terjadi perang saudara di antara Ali dengan Muawiyah, karena Muawiyah ingin merebut hak itu, dia tidak campur kepada salah satu pihak. Lantaran ini dalam pandangan hidup seorang muslim, menerima jabatan yang bukan keahlian adalah pengkhianatan. Rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza duyyi'at al-amanatu fantazir as-sa'ah. Qila ya Rasulullah wa ma ida'atuha? Qala idza usiddal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Dirawikan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah saatnya. Ditanya orang, bagaimana sia-sianya ya Rasulullah? Beliau jawab, apabila suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Dengan dasar semuanya ini menjadi tanggung jawablah bagi imam kaum muslimin meletakkan satu amanah pada ahlinya yang sesuai dengan kesanggupan dan bakatnya. Dengan mementingkan keluarga atau golongan sedang dia ternyata tidak ahli. Sebab itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Nah, orang jangan berani menerima satu amanah kalau merasa diri tidak ahli. Tetapi sebaliknya pula kalau memang pendapat umum mengatakan hati sanubarinya pun insya Allah dia dipikul amanah itu memang karena keahliannya, hendaklah diterimanya, jangan mengelak. Sebab kalau dia mengelak, dia pun terjerat oleh kalimat kamu dalam ayat tadi, kamu yang wajib melakukan perintah menjalankan amanah. Setelah itu, masuklah kita ke lapangan yang luas. Pada hakikatnya orang ada diberi Allah bakat dan keahlian dan ada pula amanah yang mesti dipikulnya. Karena seorang tukang adalah pemegang amanah, seorang petani adalah pemegang amanah, buruh, ulama, guru, ibu bapak, suami istri dan sekalian kegiatan hidup, yang satu melengkapkan yang lain, maka tunaikanlah amanah sebaik-baiknya. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Mengkhianati amanah adalah salah satu tanda orang munafik. Menerima satu amanah untuk pengkhianatinya adalah suatu penipuan. Kata-kata amanah satu rumpun dengan kalimat aman. Kalau tiap orang memegang amanahnya dengan betul, akan amanah negeri dan bangsa. Dan kalimat amanah bersaudara pula dengan iman. Iman adalah kepercayaan dan amanah ialah bagaimana melancarkan iman itu. Dan simpulan amanah ialah amanah Allah kepada insan agar menuruti kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Amanah itu telah pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya berat memikulnya dan menolak dengan segala kerendahan. Maka tampillah kita insan ini ke muka menyanggupi memikul amanah itu. Sayangnya manusia selalu berbuat aniaya dan tidak berterima kasih. Lihat surat Al-Ahzab ayat 72. Memegang teraju keadilan. Kemudian datanglah sambungan ayat, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukumkan dengan adil. Inilah pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendaki Islam. Pertama tadi ialah menyerahkan amanah kepada ahlinya, memikul pejabat yang sanggup memikul.
Yang kedua ialah menegakkan keadilan, hukum yang adil bukan yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah, dan tegakkanlah itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menerima jabatannya sebagai khalifah sebelum jenazah Rasulullah dikebumikan, beliau telah berpidato, "Aku telah diangkat menjadi pemimpin kamu, tetapi tidaklah aku ini lebih baik daripada kamu. Orang yang lemah di antara kamu menjadi kuat di sisiku, sebab haknya akan aku ambilkan dari yang kuat. Dan orang yang kuat di antara kamu, lemahlah dia di sisiku, sebab hak si lemah akan aku ambilkan daripadanya." Sekarang mari kita salat. Nabi SAW sendiri pernah mengatakan bahwa walau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, akan beliau potong juga tangannya. Dalam surah Al-Ahzab diterangkan bahwa kalau istri-istri Rasulullah SAW berbuat jahat, hukumnya 2 kali lipat dari kejahatan yang dilakukan perempuan lain. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib berhadapan perkara dengan seorang Yahudi di hadapan Qadi Suraih. Qadi terlanjur memanggil beliau dengan gelarnya Abu Masan. Beliau tegur Qadi dalam menghadapi 2 orang yang sedang berperkara. Hendaklah samakan masuk mereka ke dalam majlis, jangan ada yang didahulukan. 2, hendaklah sama duduk mereka di hadapan qadi. 3, hendaklah qadi menghadapi mereka dengan sikap yang sama. 4, hendaklah keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan. 5, ketika menjatuhkan hukum, hendaklah keduanya sama mendengar. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang perlu ialah menyamakan sikap kepada kedua orang yang tengah berperkara dan tidak diwajibkan menyamakan rasa hati. Mungkin ada di antara kedua mereka yang lebih dikasihi atau dipandang lebih benar, tapi hal itu tidak boleh ditunjukkan dalam sikap sebab itu bisa mengganggu akan jatuhnya hukum yang adil kelak. Kata beliau pula, sekali-kali tidak boleh diajar orang yang seorang menjawab pertanyaan supaya dia menang. Demikian juga orang yang diambil jadi saksi. Beliau mengatakan pula yang mendakwa jangan diajar bagaimana cara mendakwa dan menuntut sumpah. Yang terdakwa jangan diajar bagaimana cara memungkiri dakwa atau bagaimana mengaku. Saksi-saksi jangan diajar bagaimana cara memberikan kesaksian atau tidak memberikan kesaksian, karena semua itu bisa menyusahkan salah satu pihak yang sedang berperkara atau menyakitkan hatinya sehingga dia merasa tidak diadili. Melainkan dizalimi sebab hakim dirasanya berat sebelah. Malahan menurut Imam Syafi'i, meskipun hakim berkenalan baik dengan salah seorang yang sedang berperkara itu, namun selama berperkara dia tidak boleh menjamunya makan dan tidak pula boleh mengabulkan undangan jamuannya. Pendeknya maksud hakim atau qadi adalah menyampaikan atau menghantarkan kebenaran ke tempat yang sebenarnya dengan tidak dicampuri oleh maksud-maksud lain. Soal-soal ini panjang lebar dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Sungguhnya Allah dengan sebaik-baiknya menasihati kamu. Artinya menjadi pesan yang sebaik-baiknya lah dari Allah kepada seluruh kaum beriman supaya kedua pedoman itu dipegang erat-erat, yaitu menyerahkan amanah kepada ahlinya dan menjatuhkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah mendengar lagi memandang. Ayat 58. Ujung ayat 58. Didengar oleh Allah baik ketika kamu yang menerima perintah memusyawarahkan siapa patut memikul satu amanah, maupun ketika kamu berjanji dalam suatu amanah, atau ketika 2 orang yang berperkara di muka hakim sedang berdakwa dan menjawab. Allah pun memandang bagaimana kamu melaksanakan tugas dan kewajibanmu masing-masing. Adakah yang memegang amanah setia menjalankannya, atau adakah seorang hakim benar-benar menjatuhkan hukum yang adil? Bukan telinga dan mata manusia saja yang menyaksikan, tetapi lebih dari itu semua ialah pendengaran dan penglihatan Allah. Maka janganlah kamu berlaku sebagai umat yang telah menerima sebagian dari kitab yang telah diisyaratkan oleh pada ayat 53 di atas sampai disusun Allah menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau mereka berkuasa? Kalau mereka berkuasa sebesar biji jambu perawas pun mereka tidak akan memberi kesempatan kepada manusia. Janganlah sampai demikian hendaknya kalau kamu wahai kaum yang beriman diberi Allah kesempatan memegang kekuasaan. Dengan menjaga yang 2 itulah, yakni amanah dan adil, keamanan, keadilan dan kemakmuran akan tercapai sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Nabi. Seorang perempuan berjalan seorang diri dari Hirah atau dekat Irak ke Mekah, tidak ada yang mengganggu keamanannya. Oleh ahli-ahli dibagilah amanah itu kepada 3 bagian. 1, amanah hamba dengan Tuhannya, mengikut suruh, menghentikan tegah, mencapai apa yang diridhoinya, dan menyediakan segala diri untuk mendekati Allah. Maka segala maksiat dan dosa adalah khianat kepada Allah. 2, amanah terhadap sesama hamba Allah, termasuk menyampaikan perkirim kepada yang berhak menerima, menyimpan petaruh titipan sampai yang punya datang meminta, menyimpan rahasia yang dipercayakan orang, menjaga silaturahim keluarga. Ketaatan menjunjung tinggi undang-undang negara, termasuk pula dalam amanah apabila pihak yang berkuasa dalam negara memelihara keamanan rakyat, dan termasuk juga amanah ulama memimpin rohani orang banyak. Pelanggar undang-undang adalah pengkhianat, pembuka rahasia negara kepada musuh adalah pengkhianat, ulama-ulama yang bangkit masalah khilafiyah yang membawa fitnah dalam kalangan umat adalah pengkhianat. Di dalam ini termasuk juga memegang amanah rumah tangga, tanggung jawab anak dan istri, termasuk juga memegang amanah rahasia rumah tangga, rahasia suami istri.
3. Amanah insan terhadap dirinya. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya, termasuk dalam ini amanah di dalam memilih mana yang muslihat untuk diri bagi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jangan mendahulukan kehendak syahwat dan angkara murka yang akan dapat membawa celaka. Termasuk juga menuntut ilmu pengetahuan yang berfaedah, bermata pencarian, jangan menganggur. Ditambahlah lagi ialah menjaga kesehatan, berobat kalau sakit, menjaga diri ketika ada penyakit menular, misalnya dengan meminta suntikan TCD kepada dokter, atau tidak minum air mentah ketika kolera terjadi. Di dalam ayat ini didahulukanlah menyebut amanah daripada menyebut adil, karena amanahnya yang asli di dalam jiwa manusia. Kalau amanah telah berdiri, tidaklah akan sampai terjadi tuduh menuduh, dakwa-mendakwa yang sampai ke muka hakim. Maka banyaklah hadis yang mengenai amanah sebagai berikut. Ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khan. Tanda orang munafik adalah 3: apabila bercakap berdusta, apabila berjanji mungkir, apabila dia diberi amanah berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman kepada orang yang tidak ada amanah padanya, dan tidak ada agama pada orang yang tidak menghargai janji. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Ketaatan kepada penguasa. Setelah diperintahkan menunaikan amanah kepada ahlinya dan memegang teraju keadilan terhadap manusia, sekarang datanglah perintah menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Pangkat ayat 59. Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan-peraturan yang maha tinggi, ialah peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus rasul-rasul, dan penutup segala rasul ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang-undang Allah yang termaktub dalam kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka isi kitab suci semuanya pokoknya ialah keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia, walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Umat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Jika dia meninggalkan berbuat sesuatu yang pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia. Dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasar iman kepada Allah dan hari akhirat. Manusia dengan sendirinya menjadi baik. Dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas dari penglihatan dan tilikan Allah. Dia bekerja karena Allah yang menyuruh. Dia berhenti karena Allah yang mencegah. Sebab itu taat kepada Allah menjadi puncak yang sebenarnya dari seluruh ketaatan. Undang-undang suatu negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah. Kemudian itu orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul, sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Allah. Banyak perintah Allah yang wajib ditaati, tapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dengan taat kepada Rasul barulah sempurna beragama. Sebab banyak juga orang percaya kepada Allah, tetapi dia tidak beragama, sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Dapatlah disimpulkan perintah taat kepada Allah dan kepada Rasul dengan teguh kuat memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Diperintahkan solat 5 waktu oleh Allah. Bagaimana mengerjakan solat kalau tidak melihat contoh Rasulullah? Diperintahkan mengerjakan haji dan ibadah yang lain. Bagaimana caranya kalau tidak diikuti cara-cara Rasulullah mengerjakan haji dan yang lain itu? Bahkan segala sikap hidup, tingkah laku, sopan santun Rasulullah menjadi contohlah semuanya. Barulah sah beragama. Kemudian diikuti oleh taat kepada ulil amri minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan. Tegasnya orang-orang yang berkuasa di antara kamu atas daripada kamu. Minkum punya 2 arti. Pertama di antara kamu, kedua daripada kamu. Maksudnya yaitu mereka yang berkuasa adalah daripada kamu juga. Naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya sebagai suatu kenyataan. Sejak Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, sehari setelah sampai di Madinah telah berdiri suatu kekuasaan atau pemerintahan Islam yang Nabi SAW sendiri memegang tampuk pemerintahan. Di kiri kanannya berdiri beberapa pembantu. Pembantu utama ialah 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di samping yang 4 orang itu terdapat lagi 6 orang, yaitu Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, dan Sa'id bin Al-As. Di samping itu diangkat lagi kepala-kepala perang yang memimpin patroli-patroli syariah dan perang yang besar sifatnya Rasulullah sendiri yang memimpin. Sejak waktu itu sudah ditumbuhkan ketaatan kepada kekuasaan itu. Pelanggaran perintah penyegalan Bukit Uhud sehingga mendatangkan kekalahan bagi peperangan dianggap suatu kesalahan besar. Urusan kenegaraan dibagi 2 bagian, yang mengenai agama semata-mata dan yang mengenai urusan umum.
Urusan keagamaan semata-mata menunggu perintah dari Rasul, dan Rasul menunggu wahyu dari Allah. Tetapi urusan umum sebuah perang dan damai, membangunkan tempat beribadah dan bercocok tanam, dan memelihara ternak dan lain umpamanya diserahkan kepada kamu sendiri. Tetapi dasar utamanya ialah syura, yaitu permusyawaratan. Kadang-kadang anjuran permusyawaratan datang dari pimpinan sendiri. Wasyawirhum fil amr, dan musyawaratilah mereka pada urusan itu. Ali Imran 159. Pergaulan hidup mereka pun berdasar kepada musyawarah di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan-urusan mereka musyawarahkan di antara mereka. Asy-Syura 38. Hasil dari musyawarah ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang yang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil syura ialah ulil amri. Dalam masyarakat itu sudah terang tidak semua orang yang terkemuka. Tidak semua orang hadir dalam musyawarah dan tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli, lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu. Sebagaimana dikatakan di atas tadi, Rasulullah sendiri yang membagi urusan jadi dua, agama dan dunia. Nabi SAW bersabda, "Makana min amri dinikum fa ilayya wa makana min amri dunyakum fa antum a'lamu bih." Barang siapa yang berhubungan dengan agama kamu, maka serahkanlah kepadaku. Dan barang yang berkenaan dengan urusan dunia kamu, maka kamu lebih tahu dengan dia. Lebih tahu dengan dia itu tentu dengan musyawarah, bukan dengan pengetahuan sendiri-sendiri. Dalam hal begini Rasulullah SAW hanya melaksanakan keputusan bersama. Sebagaimana kita ketahui dalam perang Uhud, ketika akan melaksanakan peperangan, sedangkan berperang adalah perintah dari Allah, tapi cara pelaksanaan mesti dimusyawarahkan. Nabi sendiri berpendapat lebih baik musuh ditunggu dengan bertahan di dalam kota. Inilah pendapat beliau sebagai manusia. Tetapi setelah dimusyawarahkan, ternyata suara terbanyak ialah menyerang keluar kota. Rasulullah SAW tunduk kepada keputusan itu. Setelah pakaian perangnya dipakainya, ada beberapa orang pemuda yang merasa, yakni saya habis keputusan lebih baik, pikiran Rasulullah itu yang dituruti. Tetapi beliau marah atas sikapnya ragu-ragu itu. Sebab apabila keputusan sudah ada, tidak ada bicara lagi. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah azam, maka bertawakallah kepada Allah. Ali Imran 159. Ketaatan dalam caranya demikian kepada keputusan ulil amri atau pihak yang berkuasa sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang sama kuat kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Di sini kita mendapat beberapa pokok pembangunan kekuasaan dalam Islam. 1. Taat kepada Allah. 2. Taat kepada Rasul. 3. Taat kepada ulil amri dari kamu di antara kamu. Supaya ketaatan kepada ulil amri dapat dipertanggungjawabkan, urusan-urusan duniawi yang hendaklah dimusyawarahkan. Bahkan perintah-perintah Allah sendiri pun mana yang kelancarannya berkehendak kepada duniawi hendaklah dimusyawarahkan. Misalnya naik haji wajib. Untuk naik haji hendaklah mempunyai kapal. Ulil amri wajib mengikhtiarkan kapal itu. Kalau semua mukmin diperintahkan membayar harga kapal itu oleh ulil amri, wajiblah mereka bayar. Tidak mau membayarnya artinya melanggar agama. Sebab urusan kenegaraan di sana itu telah menjadi agama. Negara tempat berdiamnya kaum muslimin satu waktu wajib dipertahankan dari seorang musuh. Mengatur siasat untuk mempertahankan negara adalah kewajiban ulil amri. Apabila ulil amri memerintahkan tiap-tiap orang memanggul senjata mempertahankan negara, menjadi kewajiban agamalah menaati perintah itu. Bahkan kalau musuh telah masuk ke dalam negeri, menjadi fardu ain bagi tiap orang laki-laki dan perempuan memanggul senjata. Setelah pokok-pokok itu diketahui, bentuk susunan ulul amri itu sendiri tidaklah dicampuri sampai kepada yang berkecil-kecil oleh agama. Kata Rasulullah SAW tadi sudah memberi keluasan. Kamu telah lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Musyawarahlah bagaimana yang baik. Sebab itu ketika Rasulullah SAW sendiri di samping menjadi Rasul telah diakui oleh masyarakat mukmin mengepalai juga urusan-urusan duniawi, menjadi kenyataanlah kekuasaan itu beliau tidak dipilih menjadi kepala negara dalam suara terbanyak dengan pungutan suara misalnya. Sejak bermula di samping itu diakui menjadi Rasul, sendirinya beliau telah diakui sebagai pemimpin. Dari kepemimpinan inilah beliau mengepalai negara dan memegang kekuasaan. Kelak setelah beliau wafat, 2 hari jenazah beliau belum dikuburkan karena orang musyawarah terlebih dahulu siapa akan gantinya. Sebab beliau tidak meninggalkan wasiat politik tentang siapa akan gantinya. Lalu dipilih orang Abu Bakar. Yang memilih Abu Bakar pun bukan semua orang, melainkan orang-orang yang terkemuka saja yang ada di Madinah waktu itu, dari sahabat-sahabat Muhajirin, terutama Umar dan Abu Ubaidah. Mereka lah yang mencalonkan Abu Bakar di dalam pertemuan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka kaum Ansar. Pencalonan itu tidak dibantah orang karena pendapat umum mengakui bahwa Abu Bakar lah yang layak. Malah telah menghilangkan perselisihan di antara Ansar sama Ansar, dan juga ada keinginan dari Sa'ad bin Ubaidah, pemuka Ansar pun menjadi khalifah Nabi.
Ali bin Abi Thalib pun pada hakikatnya pada mulanya tidak setuju pencalonan Abu Bakar. Tetapi perasaannya terhimpit oleh pendapat umum, public opinion setelah Abu Bakar diangkat sampailah berita ke seluruh negeri, ke Mekah, ke Taif dan negeri-negeri lain. Orang pun menerima. Ketika Abu Bakar merasa sakit dan tidak dapat, dia meninggalkan wasiat supaya Umar diakui oleh orang banyak menjadi gantinya. Pemuka-pemuka Muhajirin dan Ansar menerima wasiat itu. Kemudian keangkatan Utsman sebagai ganti Umar beliau serahkan kepada keputusan suatu panitia kecil terdiri dari 6 orang yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Itu pun diterima oleh orang banyak. Abdurrahman bin Auf telah mengadakan beberapa kali penelitian, peninjauan dan mengajuk atau hearing. Kemudian telah menetapkan Utsman menjadi ganti Umar. Kemudian setelah Utsman mati terbunuh oleh suatu pemberontakan, Ali bin Abi Thalib diangkat orang sehingga berlakulah kuasanya di Madinah. Tetapi Muawiyah di Syam tidak menerima sampai terjadi perang. Kemudian setelah terjadi perdamaian di Daumatul Jandal, siasat delegasi pihak Ali yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari kalah oleh siasat utusan Muawiyah yang dipimpin oleh Amir bin As. Kemudian dengan terbunuhnya Ali, yang oleh mengikut Ali diangkat untuk pengganti ialah Hasan menyetujui usul-usul Muawiyah dan sebaliknya Muawiyah menyetujui pula usul-usul Hasan, dan dengan demikian dejurlah Muawiyah menjadi khalifah. Kemudian oleh Muawiyah diubah sama sekali jalannya ditempuh oleh khalifah-khalifah yang sebelumnya. Diangkatnya anaknya Yazid menjadi calon untuk penggantinya nanti kalau dia mati, dan dipaksakannya dengan berbagai-bagai jalan supaya umat menerimanya. Demikianlah sejarah perkembangan pilihan kepala pemerintahan. Penguasa tertinggi yang dinamai khalifah dan dipanggilkan Amirul Mukminin bukanlah gelar atau panggilan di zaman Nabi, itu baru timbul kemudian setelah kenegaraan itu bertumbuh. Amirul Mukminin kata panggilan kepada khalifah baru timbul di zaman Umar. Di samping pucuk kekuasaan itu adalah orang-orang terkemuka di zaman Nabi dan beberapa tahun belakang Nabi ialah pemuka Muhajirin dan pemuka Ansar. Kemudian dipandang istimewa orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar, kemudian pemimpin pasukan perang. Di zaman Abu Bakar mulai timbul wali, itu sahabat-sahabat yang diutus menjadi gubernur ke negeri-negeri Mekah, Taif dan Yaman. Di zaman Umar lebih meluas lagi, meliputi Mesir, Syam dan Irak. Orang-orang inilah yang diajak musyawarah. Orang-orang inilah yang disebutkan ahlul halli wal aqdi, artinya ahli mengikat dan menguraikan ikat. Dengan ini sudah terang bahwa pada waktu itu belum ada perwakilan rakyat, melainkan orang-orang terkemuka diajak musyawarah oleh khalifah, dan oleh sebab itu diakui oleh orang banyak, maka mereka diajak musyawarah. Kemudian perkembangan keadaan proses yang ditimbulkan oleh Muawiyah menyebabkan khalifah tidak lagi pilihan ahlul halli wal aqdi yang umum, tetapi kekuasaan dipegang oleh Bani Umayyah, oleh satu kabilah atau suku yang dinamai Asobiyah. Mereka lah yang memaksakan dan mendiktekan kehendak mereka pada orang banyak. Musyawarah yang rahasia hanya terbatas di kalangan mereka. Yang lain kalau menentang dianggap musuh. Kemudian Abu Umayyah jatuh karena bangkit Bani Abbas. Kian lama musyawarah ahlul halli wal aqdi kian jauh bertukar dengan kekuasaan mutlak kepala negara yang masih dipanggil Amirul Mukminin dan bergelar khalifah itu. Tetapi semua perkembangan ini tidaklah terlepas dari tinjauan ahli-ahli fikir Islam, terutama ulama-ulama fikih dan ahli-ahli usuluddin. Niscaya pendapat mereka pun dipengaruhi oleh keadaan atau suasana ketika mereka hidup. Setengah ulama seperti Hasan Bisri terus terang menyatakan bahwa urusan surau telah rusak binasa karena perbuatan Muawiyah. Setengah ulama lagi membela Muawiyah bukan karena mengambil muka dan takut dihukum. Mereka katakan bahwa Muawiyah tidak dapat berbuat lain. Pengangkatan khalifah secara dahulu tidak bisa lagi karena akan banyak menimbulkan pertumpahan darah saja, sebab timbulnya golongan-golongan. Oleh karena itu mesti ada asobiyah yang kuat, dan yang kuat waktu itu ialah Bani Umayyah. Tentang ulil amri, setengah ulama berpendapat bukan ulama agama saja, bahkan termasuk juga panglima-panglima perang dan pengusaha-pengusaha besar, petani-petani dalam negara. Muhammad Abduh berpendapat di zaman modern kita ini, direktur-direktur pengusaha besar, profesor-profesor, sarjana dan di berbagai bidang, wartawan dan lain-lain yang terkemuka di masyarakat adalah ahlul halli wal aqdi, berhak diajak bermusyawarah. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa Islam memberikan lapangan luas sekali tentang siapa yang patut dianggap ulil amri, yang patut diajak musyawarah, pemungutan suara, atau kepada kepala pemerintah saja menunjuk siapa yang patut, yaitu lalu diakui dan ditaati oleh orang banyak. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Dengan ini semua dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tentang taat kepada Allah menjadi kewajiban bagi semua, tidak ada tawar-menawar. 2. Tentang taat kepada Rasul menjadi kewajiban semua, tidak ada tawar-menawar. 3. Tentang taat kepada ulil amri menjadi kewajiban bagi semua, bagaimana menyusun ulil amri. Apakah dipilih atau ditunjuk, terserahlah kepada kebijaksanaan kamu menurut ruang dan waktu, asal tunaikanlah amanah kepada ahlinya. Bagaimana cara umat Islam memilih ulil amri? Melihat kepada jalan sejarah diperhubungkan dengan bunyi ayat ini, teranglah bahwa susunan pemerintahan itu termasuk hak self-determination bagi kaum muslimin. Ahli filsafat sejarah yang terkenal Ibnu Khaldun, yang oleh Toynbee diakui sebagai gurunya, artinya banyak mempengaruhinya, menyatakan juga dalam mukadimahnya yang terkenal bahwa bentuk-bentuk pemerintahan itu terserah kepada masing-masing negara.
Kemudian berkatalah sambungan ayat, maka jika bertikai kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasul. Syukur kalau hasil musyawarah adalah kebulatan bersama yang memberikan maslahat bagi bersama sehingga mudah dijalankan. Tetapi suatu waktu tentu timbul perselisihan pendapat di antara ulul amri atau ahlul halli wal aqdi. Kalau terjadi selisih di antara yang bermusyawarah atau diajak bermusyawarah, berbandingkanlah perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul. Ketentuan Allah dan Rasul baik yang berupa nas dari Al-Quran dan hadis, ataupun kepada roh syariat dengan menilik pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu atau dengan memakai kias perbandingan. Niscaya sudah terang bahawa suatu musyawarah urusan kenegaraan tidaklah bermaksud yang buruk yang hendak menginginkan kepada orang yang banyak, sedang maksud Allah dan Rasul memang itu. Asal keseluruh yang musyawarah ingat bahawa taat kepada Allah dan Rasul adalah pokok pertama kerana mereka adalah orang-orang yang beriman. Pertikaian pikiran akan dapat diselesaikan apabila telah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau masih ada selisih kerana hawa nafsu saja, penguasa tertinggi atau Imam Al-Azam dapat mengambil tanggungjawab untuk memutuskan mana yang dia sukai yang menurut ijtihadnya. Itulah yang lebih dekat kepada kehendak Allah dan Rasul. Sebab itu di ujung ayat dijelaskan, jika memang kamu percaya kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat, tentulah siapa yang kuat itulah yang di atas, dan siapa yang lemah itulah yang tertindas, sehingga bukan kebenaran jadi tujuan tetapi hanya semata-mata kekuatan. Inilah yang terbaik dan seelok pengertian. Ujung ayat 59. Peganglah pokok itu, itulah yang sebaik dan dia itulah yang seelok pengertian, tidak lain. Adapun susunan atau cara mencapainya, pilihlah jalan yang sebaik-baiknya. Apatah lagi pintu ijtihad tidaklah tertutup buat selama-lamanya. Sejak zaman Rasulullah sampai kepada zaman kita sekarang ini telah terbentuk masyarakat Islam dan tegak beberapa negara Islam, dan dengan ayat ini dan ayat-ayat yang lain-lain sudah nyatalah bahawa memang dalam Islam tidak ada pemisahan di antara agama, dan agama tidak bisa jalan kalau tidak ada negara. Dengan tidak tertutupnya pintu ijtihad buat selama-lamanya, dapatlah dipahamkan bahawa ijtihad bukanlah dalam hal-hal beribadahan saja. Misalkan batalkah wuduk bersentuh si laki-laki dan si perempuan? Berapa kilo perjalanan baru bernama musafir dan baru boleh menjamak atau mengkasar? Atau masih wajibkah membaca Al-Fatihah di waktu imam telah menjahar? Tetapi ijtihad lebih luas dari itu. Al-halli wal aqdi atau yang ada di dalam ayat disebut ulil amri yang mencakup keahlian yang luas sekali mengenai kenegaraan atau keduniaan. Kita mesti berijtihad, yakni bersungguh-sungguh bagaimana talabul kamal atau mencapai yang belum sempurna. Apatah lagi dapat mencontoh yang baik dari mana saja pun datangnya. Ingat ayat 18 dari surah Az-Zumar. Dan menolak yang tidak sesuai dengan kepribadian kita walaupun dari mana pula datangnya. Kita tidak meninggalkan yang lama hanya karena lamanya, dan tidak mengambil yang baru hanya karena barunya. Asal kedua pokok pertama, taat kepada Allah dan Rasul tetap kita pegang. Ijtihad selalu mesti berjalan sebab pikiran kita selalu mesti berjalan. Kita tidak boleh membeku terutama dalam urusan duniawi. Kita ambil satu perumpamaan yang menyedihkan dalam kerajaan Islam Turki Osmani di zaman pemerintahan Sultan Mahmud II. 1223 Hijriah, 1808 Miladiah sampai 1255 Hijriah, 1839 Miladiah. Ketika beliau naik tahta, kerajaan Turki telah dikepung dari segala jurusan terutama dari Tsar Rusia. Musuh mengancam dari mana dan mana, namun tiap-tiap berperang lebih banyak kalah daripada menang. Sebabnya ialah karena kerajaan-kerajaan Eropah yang dipelopori oleh bangsa Prusia dan disempurnakan oleh Napoleon telah mempunyai ilmu perang yang lebih teratur, dengan barisan-barisan yang kompak dan dengan kesatuan komando. Sedang kerajaan Osmani hanya mempunyai tentara Inkisariyah atau Janitsar yang kolot. Di zaman dahulu memang tentara itulah kemegahan bangsa Turki. Dengan tentara itulah Sultan Muhammad Penakluk atau Al-Fatih menyerbu Konstantinopel dan menghancurkan kerajaan Bizantium. Mereka menggantungkan kemenangan dengan keberanian belaka sebagai tentara zaman kuno. Tetapi setelah tentara kerajaan Eropah teratur, kerajaan Osmani tidak dapat lagi mencapai kemenangan dengan hanya keberanian. Perang telah sangat maju ilmunya, terutama dengan ilmu perang Napoleon. Sultan-sultan Turki yang dahulu dari Mahmud II telah merasai bahaya kehancuran Turki kalau masih menurut susunan Inkisariyah. Tetapi siapa saja sultan yang berani hendak mengubah susunan tentara itu dan meniru cara Eropah, kaum Inkisariyah tidak suka. Selalu berontak, bahkan mereka cari pengaruh untuk memakzulkan sultan. Bahkan ada sultan yang mereka bunuh. Tetapi Sultan Mahmud II sudah yakin susunan tentara mesti diubah. Lalu dicarinya officer Prancis yang telah pensiun dari bekas tentara Napoleon, dimintanya datang ke Istanbul dan digajinya buat membentuk tentara model baru menurut Eropah. Kaum Inkisariyah dengan bantuan ulama-ulama yang sempit paham membuat propaganda di luaran bahwa perubahan itu meniru orang kafir. Padahal ada hadis Nabi,
Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru penyerupai kafir, maka dia orang kafir pula. Inilah hadis yang mereka pegang dan besar pengaruhnya kepada orang awam. Tetapi Sultan berkeras pada pendiriannya. Pada suatu hari dengan gelap mata, lebih kurang 50.000 orang kaum Inkisariyah mengadakan demonstrasi menuju istana dengan lengkap pula bersenjata. Dari jauh bersorak-sorak menyuruh Sultan yang telah menarik orang kafir itu turun saja dari tahta kerajaan. Tahta sekarang juga. Akan tapi Sultan yang gagah perkasa itu dengan dikelilingi oleh wazir-wazir dan orang-orang besar-besar yang setia telah bersiap di istana. Sultan berkata, aku ingin akan pendirianku. Siapa yang setia kepadaku, tinggallah bersamaku. Dan siapa yang ragu-ragu, pergilah menyeberang kepada mereka. Lalu Sultan menyuruh mengeluarkan bendera jihad pusaka Nabi Muhammad SAW supaya dikibarkan di muka istana. Setelah itu Sultan menyuruh mengisi sekalian meriam yang ada di muka istana. Setelah itu Sultan mengutus wazir besar menemui pimpinan demonstrasi memberinya nasihat. Tetapi tambah dinasihati mereka bertambah kalap dan mendekat. Sultan menggamit wazir besar menyuruh kembali. Setelah wazir kembali ke dekat Sultan, orang-orang yang 50.000 itu bertambah mendekat dan setelah dekat benar ke pekarangan istana, mereka tidak dapat dikendalikan lagi. Tembak, perintah Sultan. 5 buah meriam besar sekali meletus tepat mengenai sasaran. Hampir 40.000 mayat kaum Inkisariyah berkeping-keping dan bergelimpangan. Beribu luka berat dan enteng dan selebihnya lari tumpang siur. Dengan demikian, Sultan Mahmud II telah menyelesaikan kesulitan dalam negerinya dan tentara Turki menurut susunan yang baru telah Baginda tegakkan. Mulai waktu itu pula Baginda menanggali pakaian cara lama dan memakai pakaian panglima tertinggi. Sebab itu sebagaimana kita katakan di atas tadi, Islam akan tetap hidup asal ijtihad tidak padam. Dia akan tetap menjiwai negara dengan taat kepada Allah dan Rasul di mana saja insya-Allah dan memperhatikan kedudukannya dengan alasan hadis. Tetapi berpikiran beku adalah menghancurkan Islam itu sendiri. Kesimpulan, 2 ayat 58 dan 59 dari surah An-Nisa adalah dasar yang dipimpinkan oleh Allah dengan wahyu sebagai pokok pertama dalam mendirikan sesuatu kekuasaan atau suatu pemerintahan. Yang pertama ialah menyerahkan amanah kepada ahlinya. Tegasnya hendaklah seluruh pelaksanaan pemerintahan, seluruh aparat pemerintah diberikan kepada orang yang bisa memegang amanah. Orang yang ahli. Hak yang pertama ialah pada rakyat atau dalam istilah agama pada umat. Pilihan pertama ialah puncuk pemimpinan negara atau sultan atau khalifah atau presiden. Angkatan orang banyak yang pertama ialah dengan baiat. Orang banyak berjanji pula akan tetap memegang amanah. Setelah dia terpilih, dia pun diberi kewajiban oleh Allah menyerahkan atau menunaikan amanah kepada ahlinya pula, tidak pandang pilih kasih anak atau keluarga. Setelah itu hendaklah dia menegakkan keadilan. Kalau menghukum di antara manusia adalah menghukum dengan adil. Apakah ada pemisahan di antara pelaksanaan pemerintahan dengan kehakiman atau trias politika? Ini tidak dibicarakan oleh Al-Quran. Ini adalah menilik perkembangan masyarakat itu sendiri. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya telah mengangkat hakim terpisah dari kekuasaan beliau. Itulah Qadi Shuraih yang terkenal. Qadi Shuraih betul-betul terkenal keadilannya menjalankan hukum. Sunnah yang ditinggalkan Umar dituruti oleh khalifah yang jujur di belakang beliau. Sumber hukum ialah Al-Quran, kemudian ialah sunnah Rasul. Kalau tidak bertemu dalam sunnah Rasul, dipakailah ijtihad. Tetapi ijtihad itu harus dalam lingkaran Al-Quran dan sunnah tadi juga. Di sinilah timbulnya apa yang disebut ijma' dan qiyas. Setelah menjalankan dasar-dasar ini, datanglah perintah Allah, perintah taat. Datanglah perintah taat. Tempat taat yang pertama ialah Allah. Kedua ialah Rasul, ketika ialah ulil amri atau penguasa. Penguasa itu adalah minkum daripada kamu. Dia berkuasa karena kamu percaya amanah dan dia berkuasa karena kamu pilih dia dari kalangan kamu sendiri. Tadi sudah diterangkan bahwa dasar mereka memerintah ialah perintah Allah dan sunnah Rasul. Kalau tidak bertemu nas yang sahih, bolehlah ulil amri memakai ijtihadnya, tapi di ayat 59 ditegaskan bahwa kalau terjadi perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul juga. Hal yang demikian terjadi kalau ijtihad ulil amri tidak sesuai dengan pendapat umum atau dirasa jauh dari pangkalan. Ya, hal ini telah tentu dimusyawarahkan bersama. Karena ulil amri yang datang minkum sama-sama Islam tidak mungkin akan dengan sengaja membuat keputusan yang membawa selisih. Apabila telah dipulangkan kepada firman Allah dan sunnah Rasul, perselisihan itu akan hilang dengan sendirinya. Sebab musyawarah adalah pokok prinsip yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Di dalam surah yang memakai nama musyawarah sampai pun kepada suatu pemerintahan ialah orang-orang yang patuh akan panggilan Allah, mendirikan solat dan segala urusan mereka musyawarahkan di antara mereka, dan mereka pun suka mengorbankan harta benda untuk kebajikan. Surah ayat 28. Pendeknya tidak akan terjadi selisih yang akan memecah belah asal tidak ada yang menyeleweng dari suatu tujuan bersama. Dan kalau ternyata ada yang sengaja menyeleweng, bugatlah namanya dan sudah boleh diperangi. Surah Al-Hujurat ayat 9.
Untuk menjaga jangan sampai ditimpa mara bahaya yang berlarut karena berlainan pendirian akan bertemu kelak pada surah An-Nisa ini juga. Yang tidak menyetujui cita Islam itu buat menjadi pemimpinnya sehingga orang beriman tersingkir. Kalau itu kejadian kemurkaan Allah akan menimpa. Setelah ulul amri terpilih dengan sendirinya dia punya hak buat ditaati. Tetapi dia sendiri pun mempunyai kewajiban. Sebab setiap ada hak imbangnya dengan kewajiban supaya dia ditaati, dia mesti menjalankan semuanya Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad yang tidak terlepas dari dalam rangka Al-Quran dan As-Sunnah. Menulis Ar-Razi dalam tafsirnya, Ali bin Abi Thalib berkata, menjadi kewajibanlah bagi imam supaya menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan menunaikan amanah. Dan apabila imam telah berbuat demikian, menjadi kewajiban pula atas rakyat supaya mendengarkan dan mematuhi. Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasafnya menulis, ulil amri minkum ialah amir-amir yang menjalankan kebenaran. Adapun amir-amir yang berlaku zalim, Allah dan Rasulnya tidak ada sangkut paut dengan orang semacam itu. Tidaklah Allah dan Rasulnya mewajibkan taat kepada mereka. Ulil amri yang diwajibkan menaatinya di samping menaati Allah dan Rasul ialah yang perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, yang mementingkan keadilan dan kebenaran. Sebagai contoh ketegasan taat kepada ulil amri ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, pada suatu waktu Rasulullah mengirim suatu syariah angkatan perang yang bukan beliau sendiri memimpinnya dan diangkatnya menjadi amirnya seorang dari Ansar. Rasulullah memerintahkan supaya semua tentara menaatinya. Setelah berangkat menuju tempat yang dituju, di tengah jalan amir itu tiba-tiba marah karena ada suatu kesalahan yang diperbuat anak buahnya. Dia pun berkata, bukankah Rasulullah sudah memerintahkan kepada kamu supaya taat kepadaku? Semua menjawab, benar, kami masih taat kepada engkau. Maka amir itu berkata pula, sekarang aku perintahkan supaya kamu semua mengumpulkan kayu api, lalu kamu nyalakan apinya. Kemudian itu kamu sekalian harus masuk ke dalam api nyala itu. Perintah itu mereka lakukan, tapi kayu api mereka kumpulkan dan api mereka nyalakan. Tatkala mereka akan melakukan perintah yang ketiga itu supaya kamu menyerbu ke dalam api nyala itu, berpandang-pandanglah satu sama lain. Lalu ada yang berani membuka mulut. Selama ini kita taat kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah ialah karena kita hendak lari dari api. Mengapa sekarang kita akan menyerbu api? Sedang dalam keadaan demikian, api nyala itu berangsur padam dan kemarahan amir itu pun berangsur turun. Setelah mereka kembali ke Madinah, peristiwa ini mereka sampaikan kepada Nabi SAW. Bersabdalah beliau, kalau kamu sekalian jadi masuk ke dalam api nyala itu, kamu tidak akan keluar lagi dari dalamnya, terus masuk neraka. Sebab kamu diperintah taat hanyalah kepada yang ma'ruf, yaitu perintah yang benar. Dan suatu jawaban yang jitu tentang taat ini ialah jawab dari seorang tabi'in kepada seorang amir dari Bani Umayyah. Amir itu berkata, bukankah kamu sudah diperintah Allah supaya taat kepada kami di dalam ayat ulil amri minkum itu? Tabi'in itu menjawab pertanyaan amir itu dengan pertanyaan pula, bukankah engkau sendiri yang telah mencabut ketaatan itu dari kami dengan sebab engkau telah menyeleweng dari kebenaran? Bukankah lanjutan ayat itu ialah jika kamu telah bertikai dalam satu hal, hendaklah kembalikan dia kepada Allah dan Rasul jika memang kamu beriman kepada Allah. Berkata At-Taibi ketika menyebut taat kepada Rasul, taat itu diulang sekali lagi dan taatlah kepada kamu kepada Rasul. Pengulangan kalimat taat itu adalah isyarat ketaatan kepada Rasul dan adalah wajib di samping ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah menyebut ulul amri, kalimat taat itu tidak diulang lagi. Ini adalah isyarat pula yang menunjukkan bahwa ada di antara ulul amri yang tidak boleh ditaati. Inilah beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam meneliti ayat yang penting bagi pembangunan masyarakat dan negara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.